Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dusun Kelanceng dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Budi Bumastis di channel YouTube Dusun Kelanceng, channel yang membahas tentang budaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Oke teman-teman semua, hari ini saya ingin membagikan informasi dan pengalaman saya tentang saya ini kedatangan koloni lebah trigona jenis Levisepp. Jadi ceritanya saya meletakkan kandang kosong, tapi kandangnya ini memang dulu pernah untuk budidaya dan sudah tidak terpakai. Akhirnya saya pasang di tempat budidaya saya. Ternyata tanpa disengaja ini dihuni lagi oleh koloni lebah trigona jenis Levisepp. Nah, inilah penampakannya. Jadi ini saya untung ya. Saya untung karena apa? Tanpa membeli koloni, kotak budidaya punya saya, kan kotak bertingkat punya saya ini sudah terisi sendiri oleh lebah trigona. Jadi mungkin tidak sih kalau kita memancing koloni lebah trigona. Jadi ada pertanyaan seperti itu, beberapa pernah menanyakan. Jadi bisa nggak sih mas, kita modal kotak saja nanti lebah trigonanya masuk ke situ. Nah, kalau menurut pengamatan saya pribadi, untuk jenis lebah trigona Levisepp ini kan memang mudah dalam proses pecah koloni. Nah, ketika dia pecah koloni, maka dia akan mencari kandang atau rumah yang nyaman untuk mereka. Makanya ketika di tempat saya ada kotak yang sudah pernah digunakan untuk budidaya, notabene kotaknya pasti ada sisa-sisa propolis, maka ini bisa menjadi daya tarik bagi lebah trigonanya untuk mencari kotak baru ya. Jadi untuk menghuni setelah mereka pecah koloni, mereka menghuni kotak yang di situ sudah terdapat propolis. Jadi ini menjadi daya tarik ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau kondisi kotaknya baru, apakah bisa menjadi daya tarik untuk lebah trigonanya mas? Nah ini menurut saya peluangnya ya 50-50 lah ya. Kita tidak pernah tahu ya, karena di antara kotak-kotak yang saya pasang ini ada 3, yang dihuni juga cuma 1. Dan karena saya dulu pernah diserang itama, makanya sisa kotak hasil pindahan ini tetap saya gunakan, saya gantung-gantung di lokasi budidaya untuk mengantisipasi kalau koloni Levisepp ini pecah koloni. Jadinya mereka menempati kotak-kotak itu tidak menyerang ke kandang dari itama. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya untuk jenis Levisepp ini kan memang banyak kita temukan di bambu-bambu. Nah tentunya yang kita temukan di bambu itu awal mulanya pasti ada yang karena proses pecah koloni. Nah bambu itu kan juga tidak ada propolisnya, belum pernah digunakan juga. Maka ketika kita menggunakan kotak baru untuk mancing, ada kemungkinan juga untuk kotak kita bisa dihuni. Karena apa? Bambu yang awalnya juga tidak digunakan lebah untuk bersarang ternyata juga digunakan lebah untuk bersarang. Makanya menurut saya faktor kenyamanan untuk berumah atau meninggali tempat itu juga penting bagi lebah. Nah, tapi kalau di tempat saya untuk kita memancing koloni lebah trigona, maka kalau kita menggunakan kotak baru tetap harus dikasih propolis nih menurut saya ya. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mau mancing ya kita pakai kotak kosong, tetap harus dikasih propolis ya. Itu bisa menjadi daya tarik bagi lebah trigonanya untuk datang dan berumah di situ. Tapi selain itu, faktor yang menurut saya juga paling penting kalau kita mau memancing lebah trigona, ya karena di lokasi kita, di sekitar kita, di alam sekitar kita itu masih banyak koloni lebah trigona liar. Nah ini faktor terpenting atau kuncinya di situ. Kalau di situ masih banyak lebah trigona liar, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan datang menempati kandang yang kita sedia. Ini kebetulan saya mendapatkan 2 koloni gratis dari alam ya, hasil pecahan trigona Levisepp liar.
Jadi itu teman-teman, menurut saya juga kondisi lingkungan kita, ketersediaan Trigona levisep di sekitar kita itu juga sangat berpengaruh pada keberhasilan kita kalau kita mau memancing ya. Kalau saya di sini kan tidak mancing, alias mereka datang sendiri. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.